Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'arifukum binafsi ismihi la tunisa ana min kismi ta'limil lughatil arabiyyah minal fatrah as-salisah bifasliba an mukarramah al-muhadirah fi hadzal dars ad-doktorah Ibu Helna Nelis MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmah sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk mempelajari mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan judul Konsep Pendidikan Informal. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan judulnya yaitu Konsep Pendidikan Informal dengan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan informal, ada jenis-jenis pendidikan informal, yang ketiga yaitu ada tujuan dan fungsi pendidikan informal, dan yang terakhir yaitu sasaran pendidikan informal. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan informal. Pendidikan informal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri dari lingkungan keluarganya sendiri maupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Pendidikan informal sendiri tidak memiliki fasilitator dan tempat belajar yang jelas. Namun pendidikan ini sangat penting bagi anak di usia dini sebelum akan mengenal kehidupan sosial. Anak diwajibkan memiliki moral dan etika yang baik. Terlepas dari tidak adanya seorang guru dalam kegiatan pendidikan informal ini, peran orang tua sangat penting dalam proses untuk mengembangkan karakter dan moral yang beretika. Jadi, pendidikan informal ini tidak memiliki fasilitator dan tempat belajar yang jelas, tapi pendidikan ini sangat penting. Pendidikan ini sangat penting bagi anak usia dini sebelum mengenal kehidupan sosial. Diwajibkan memiliki moral dan etika yang baik, dan itu dicapai dalam pendidikan informal ini. Ada beberapa peran orang tua dalam pendidikan informal. Yang pertama yaitu peran orang tua sebagai pendidik, yang kedua peran orang tua sebagai pembimbing, yang ketiga peran orang tua sebagai motivator, dan yang keempat peran orang tua sebagai inovator. Yang pertama yaitu peran orang tua sebagai pendidik. Peran orang tua sebagai pendidik, contoh kecilnya yaitu ketika anak melakukan pelanggaran, orang tua sebaiknya menegur dan mengajarkan hal-hal yang supaya tidak melanggar lagi bagi si anak, tanpa melakukan kekerasan mental, bahkan melakukan kekerasan fisik. Yang kedua, peran orang tua sebagai pembimbing. Nah, seharusnya orang tua memberikan arahan dan motivasi dengan tujuan untuk mengembangkan si anak sesuai bakat dan sesuai kemampuannya. Yang ketiga, peran orang tua sebagai motivator. Nah, prinsip tuturi handayani ini harus diterapkan oleh kedua orang tua sehingga mampu mendorong anak lebih giat lagi untuk belajar. Dan yang keempat yaitu peran orang tua sebagai inovator. Dalam peran ini, orang tua wajib melakukan inovasi yang bisa menciptakan pembelajaran informal agar kondusif dan tidak jenuh. Poin pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pendidikan informal. Seperti yang disebutkan pada penjelasan di atas, bahwa proses penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Beberapa contoh pendidikan informal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan budi pekerti, yang kedua pendidikan agama, yang ketiga pendidikan etika, yang keempat pendidikan sopan santun, yang kelima pendidikan moral, dan pendidikan sosialisasi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan informal. Fungsi dan tujuan utama dari pendidikan informal adalah untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Kenapa? Karena pendidikan informal ini adalah pendidikan yang tidak memiliki batasan. Sampai kapanpun dia pendidikan ini akan melekat di ingatan seseorang. Nah, beberapa fungsi lainnya pendidikan informal ini yaitu diantaranya membantu dalam hal peningkatan hasil belajar, baik hasil belajar pendidikan formal maupun non formal.
Yang kedua, memberi motivasi dan kontrol kepada peserta didik. Yang ketiga, membantu perkembangan fisik dan mental anak, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, membentuk kepribadian anak dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Yang kelima, memotivasi anak agar mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki. Yang keenam yaitu membantu kemandirian anak. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ciri-ciri pendidikan informal. Yang pertama yaitu pendidikan informal lebih menekankan pada proses pendidikan. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara pendidikan formal dengan informal yaitu adalah proses pembelajarannya, yang yaitu di mana pendidikan formal lebih menekankan pada proses pengetahuan. Nah, sedangkan pendidikan informal lebih menekankan pada proses pendidikan. Yang kedua yaitu tidak terbatas oleh waktu. Ciri yang ketiga yaitu pendidikan informal ini bersifat spontan atau tidak direncanakan. Nah, tidak memiliki jadwal. Pendidikan informal ini tidak memiliki jadwal sehingga pembelajaran terjadi di mana saja, kapan saja. Nah, yang keempat yaitu pendidikan informal tidak ada biaya yang diperlukan karena kita mendapatkan pendidikan informal ini melalui pengalaman sehari-hari atau mempelajari hal-hal baru. Yang kelima yaitu tidak mendapatkan sertifikat. Yang keenam yaitu dunia adalah ruang kelas. Jika biasanya pembelajaran terjadi di sekolah atau di ruang kelas, maka pendidikan informal ini yang menjadi ruang kelasnya yaitu rumah, kamar lingkungan, komunitas, dan dunia semuanya. Karena pendidikan informal ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pembahasan selanjutnya yaitu sasaran pendidikan informal. Pendekatan pendidikan informal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing individu. Pendidikan informal diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan berlangsung sepanjang hayat, baik itu melalui keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pendidikan informal ini akan menjadi dasar pembentukan kebiasaan, kepribadian, dan perilaku seseorang di masa depan. Nah, bisa dikatakan pendidikan informal ini pendidikan yang tidak memiliki batasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pendidikan informal. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.